Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldri Buantua Syadari dari kelas 4J Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan laut khususnya pada sistem pembangkit listrik tenaga pasang surut atau yang lebih dikenal dengan PLTPS. Saya akan membahas mengenai sistem kolam tunggal surut. Seperti yang kita ketahui, laut memiliki pergerakan periodik air yang naik dan turun yang disebut dengan pasang surut. Pasang surut disebabkan oleh gravitasi bulan yang mengurangi gravitasi bumi. Seperti pada gambar, gravitasi yang ditunjuk tersebut dikurangi oleh gravitasi bulan. Gravitasi bumi pada posisi ini menjadi lebih sedikit. Sedangkan pada bagian sisi yang lain tetap sehingga cenderung lebih besar. Dikarenakan laut merupakan satu kesatuan, maka seperti seolah-olah ditekan dari kedua sisinya, mengakibatkan kenaikan volume pada bagian yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Seolah-olah kita menekan balon dari kedua sisi sehingga terjadi kenaikan volume pada kedua ujungnya. Pada saat kenaikan volume tersebut, itulah terjadinya pasang. Seiring dengan gerakan rotasi bumi, daerah yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari akan berpindah, sehingga pada daerah tersebut akan terjadi penurunan air karena gravitasinya kembali normal yang disebut dengan surut. Peristiwa pergerakan air inilah yang dimanfaatkan untuk menjadi PLTPS. Dengan memanfaatkan bendungan tidal dan juga turbin yang ditaruh di antara kedua sisinya, begitulah cara kerja dari PLTPS. Pada sistem PLTPS memanfaatkan pergerakan air untuk menggerakkan turbin, bisa dalam bentuk pasang maupun surut. Untuk membuat PLTPS dibutuhkan perbedaan ketinggian air, yaitu sekisar minimal 5 meter. Pada sistem pergerakan kolam tunggal surut, memanfaatkan air ketika surut melewati turbin, sehingga turbin berputar dan putarannya itu akan dirubah menjadi listrik oleh generator dan menyalakan lampu. Dalam sistem PLTPS, kita memerlukan perhitungan-perhitungan tertentu untuk mengetahui seberapa efisien kerja dari PLTPS tersebut. Berikut saya sudah rangkum beberapa persamaan yang diperlukan untuk menghitung berapa kinerjanya. Di sini ada volume dari kolamnya. Dari volume ini kita bisa menghitung debit air pasang surutnya, kemudian daya, energi, dan yang terakhir energi maksimal. Dan berikut adalah penjelasan mengenai simbol-simbol yang ada di rumus tersebut. Untuk lebih memahami mengenai rumus ini, terutama aplikasinya, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas. Oke, jadi ini ada contoh soalnya. Ditanya di sini adalah debit air dalam satu siklus. Untuk mencari debitnya, kita menggunakan rumus daya. Daya sama dengan faktor efisiensi dikalikan dengan debit dikalikan dengan ketinggian. Perbedaan ketinggian. Kita gunakan yang H besar, perbedaan ketinggian. Kemudian di sini seharusnya untuk mencari perbedaan ketinggiannya, kita menggunakan rumus dari energi maksimum. Ini tidak perlu karena kita di sini akan merubah rumus ini. Sebenarnya rumus daya ini adalah energi per waktu. Waktunya itu adalah satu siklus. Maka nanti kita akan tulis 1. Di sini E energi sama dengan faktor efisiensi dikalikan Q dikalikan perbedaan ketinggian. Q ini debit, perbedaan ketinggian. E ini merupakan hasil kali dari perbedaan ketinggian dengan volume kolam. Kemudian T-nya itu 1 tadi, waktu 1 siklus, plus 1. Kemudian di sini adalah faktor efisiensi, kemudian dikalikan debit, kemudian dikalikan dengan perbedaan ketinggian yang sama. Di sini bisa kita coret perbedaan ketinggiannya, sehingga kita substitusi, dapatlah rumus Q sama dengan volumenya dibagi dengan faktor efisiensi, di mana volume ini
Rumusnya adalah luas kolam dikalikan dengan perbedaan ketinggian antara pasang dan surut atau H0 dibagi dengan faktor efisiensinya, dimana kita sudah ketahui tadi S atau luas waduk. Luas waduk sama dengan luas kolam. Kita masukkan saja angkanya di sini. Jadi tadi luas kolamnya itu ada 2000 dikalikan dengan perbedaan ketinggiannya 2,5 dibagi dengan faktor efisiensinya 0,7, maka didapat hasil, dan hasilnya adalah 7142,86 meter kubik per siklus. Sekian dulu pembahasan mengenai sistem kolam tunggal surut dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.